Ya. Dari 35 siswa ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Alasannya kenapa? Izin. Kemudian ada yang apa juga? Oke ya. Dari kehadiran di sini hanya sekian persen yang tidak hadir. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan nih, ya, sebagai pemantik pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena nanti kalian akan membuat sebuah proyek pembuatan video sujud sahwi dan ketentuannya. Oke, pertanyaan pertama, jika ada yang bisa, silakan tunjuk tangan. Oke, kapan sih sujud sahwi itu dilakukan? Ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Saya Putri. Apa jawabannya? Jadi kapan sujud sahwi dilakukan? Apabila kita ragu dan lupa bacaan sholat, maka dilakukan sujud sahwi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ya, apa yang dilakukan ketika seseorang ragu dalam rakaat sholatnya? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan berdiri, ya. Ya, sujud sahwi dilakukan apabila kita ingatnya di dalam sholat atau sebelum sholat, maka lakukan sebelum salam. Sebanyak berapa kali sujud? Dua kali sujud kemudian salam. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Kita belajar sujud sahwi ini kemarin. Salah ingin mempraktekkan sebuah proyek. Apa sih bacaan ketika kita membaca sujud sahwi? Ya, silakan. Namanya siapa? Jafran, silakan. Apa bacaannya Jafran? Kita baca bareng-bareng ya. Ya, terima kasih. Sebagai pertanyaan terakhir, apa sih hikmah melakukan sujud sahwi? Silakan. Namanya siapa nih? Saya Dita. Agar bisa menunjukkan pertolongan dalam sholat dan menghindari dosa. Agar menutupi hikmahnya nih, sujud sahwi. Dan kalau orang ragu lebih baik sujud sahwi. Ya, kenapa? Untuk mengurangi dan menutupi dosa yang telah kita lakukan di dalam sholat. Oke, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran sujud sahwi. Ya, tujuan pembelajaran ini di mana peserta didik, kita melihat yang keempat, di mana peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan itu tujuannya. Kenapa? Khawatir nanti ketika kita sedang sholat, entah itu sedang sholat sendiri atau sholat secara berjamaah. Kalau sholat sendiri misalnya lupa nih bacaan yang harus kita baca atau rakaatnya kurang, maka harus dilakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu dilakukan apabila tadi ragu, kemudian kurang rakaat, lupa bacaan. Gimana kalau saya ingatnya setelah salam? Kayaknya sholat saya baru 3 rakaat deh. Seharusnya dilakukan 4 rakaat. Tapi ingatnya setelah salam, maka harus berdiri 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Sebanyak 2 kali sujud. Kalau ingatnya setelah salam. Gimana kalau ingatnya sebelum salam? Maka lakukan 2 kali sujud sebelum salam. Setelah itu salam. Ya, jadi setelah baca apa? Allahumma. Apa bacanya? Bacaan sebelum melakukan sujud sahwi. Duduk
bacaan dan 2 kali sujud kemudian salam. Paham ya? Yaitu sujud sahwi. Tujuannya agar kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu, gimana kalau sholat jamaah? Imamnya lupa, tidak melakukan sujud sahwi, rakaatnya kurang, maka ikuti imam. Jika imam tidak sujud sahwi, maka kita tidak sujud sahwi. Kalau imamnya diingatkan setelah sholat, maka lakukan dan ikuti imam. Jangan melakukan sujud sahwi sendiri karena posisinya kita sholat berjamaah. Ya, oh imam nggak sholat nggak sujud sahwi nih. Ya, dan kita imam sampai selesai salam. Kemudian kalau imamnya berdiri lagi, kita ikut berdiri untuk melakukan sujud sahwi. Oke, karena ini merupakan sebuah proyek, kalian sudah dibagikan kelompok masing-masing 6 peserta didik ya. Jadi ada 5 kelompok, 6 peserta didik. Saya akan membagikan LKPD-nya. Apa yang harus dibuat? Ya, silakan keluarkan pulpennya, kemudian bukunya. Kalian diskusikan. Ya, diskusikan apa yang kalian nanti mau buat. Kalian sini ada lembar kerja siswa berbentuk ya proyek pembuatan video praktek sujud sahwi. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu siapa yang akan melakukan prakteknya. Ya, didiskusikan masing-masing kelompok. Ya, didiskusikan tanpa penilaian. Bertanya boleh. Kalau tidak paham silakan bertanya. Di sini ada pembuatan konten berdurasi 5 sampai 7 menit. Proyeknya membuat video pendek. Kemudian aspek penilaian, ada layoutnya, kemudian materinya, kemudian kreativitas peserta didik. Silakan ya. Oke, didiskusikan, boleh dicoret-coret apa yang akan kalian lakukan. Oke,
sebanyak 3 kak. Ya, kalau tidak hafal dengan membaca subhanallah la ilaha illallah ya. Ya, maka boleh membaca bacaan subhanallah la ilaha illallah. Ya, sebanyak 3 kak. Ini adalah sebab kenapa sujud sahwi dilakukan. Yang pertama, meninggalkan tasyahud awal atau tahiyat awal, langsung di rakaat ketiga. Kemudian kunut bagi yang menggunakan kunut, ya. Kemudian lupa membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ini harus dilakukan sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi karena apa? Memindahkan rukun qauli atau yang bisa membatalkan sholat. Membaca surat Al-Fatihah lupa, maka sholatnya tidak sah karena itu rukun. Ya, selanjutnya nih, orang laksan, karena dalam sholat itu tidak ada bacaan lain selain apa yang kita baca dan sesuai dengan urutan sholat dari awal sampai tertib. Dan yang keempat, sujud sahwi karena ragu ini udah berapa ya? Keempat atau ketiga ya? Kalau dia ragu lebih baik melakukan sujud sahwi untuk menghindari dosa. Ibu ya, ini adalah bagaimana cara melakukan sujud sahwi dengan baik dan benar. Dari tayangan yang kalian amati video tersebut, kira-kira ada yang tidak dipahami? Kalau tidak dipahami silahkan tanyakan. Bertanya apa aja? Nanti tentang sujud sahwi. Paham semua ya? Paham. Kalau sudah paham, silakan kalian mendesain perencanaan proyek yang tadi diberikan LKPD-nya ya. Silakan kalian desain ya. Setelah ini sudah dibagikan kelompoknya, kemudian baca masing-masing LKPD-nya. Apa instruksinya untuk membuat proyek. Silakan dilihat masing-masing kelompoknya. Ya. Kemudian kalian sepakati ya, kita sepakati kapan jadwal pengumpulannya untuk pembuatan video project ya, project tentang sujud sahwi ini ya. Jadi harus ada proyek kapan nih kita harus kumpulkan kira-kira. Siapnya kapan kira-kira? Siapnya kapan? 1 minggu ya. Jadi 1 minggu pertemuan selanjutnya maka kelar videonya. Videonya kelar, kemudian kalian presentasikan. Silakan dibuat desainnya, bagaimana layoutnya, paham layoutnya ya. Itu tampilannya seperti apa, dibuat sekreatif mungkin ya, supaya bisa dipresentasikan dengan baik ya. Silakan didiskusikan ya.
tutorial tentang sipit sapi yang akan kalian presentasikan. Ya, untuk itu yang sudah siap silakan kelompoknya Ari, Artana dan kawan-kawan maju ke depan untuk mempresentasikan. Boleh memperkenalkan namanya, boleh separuh-separuh. Biar videonya bintang. Silakan. Ini adalah hasil video kelompoknya Arif dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video tutorial ya tentang sipit sapi yang dikerjakan oleh kelompok Arif dan kawan-kawan. Silakan disimak. Itu adalah video yang telah dibuat oleh kelompok Arif dan kawan-kawan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi. Selanjutnya kelompok Aulia dan kawan-kawan. Ucapkan salam dulu ya. Dibagi dua biar videonya lihat. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video yang telah dibuat oleh kelompok Aulia dan kawan-kawan. Silakan disimak.
yang dilakukan oleh kelompok Aulia dan kawan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, dari beberapa video ya kita akan sini kita mengevaluasi video pembelajaran yang telah kalian buat ya. Jadi ada yang lengkap ya, ada yang lengkap banget dari ingatnya sebelum salam, bahkan sampai ingatnya setelah salam, sehingga dilakukan prakteknya secara sempurna. Oke, sebagai bahan evaluasi ya, nanti ada penilaian nih bagaimana video-video kalian yang telah buat, baik layoutnya, kemudian kesesuaian materinya, itu akan dinilai, dan juga kreativitas yang kalian buat. Oke, dari video-video yang kalian buat, ternyata kalian sudah memahami apa itu sujud sahwi, bagaimana cara melakukannya, dan apa dilakukannya sujud sahwi. Oke, kita ice breaking sebentar. Oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Ya, tiap-tiap anak atau 2 anak 1 pulpen. Ya, 2 anak 1 pulpen. Ya, jadi berdua 1 pulpen. Ya, pulpennya taruh di tengah-tengah antara kalian. Taruh di atas meja. Ya. Oke, lihat instruksi saya. Udah kan kelompoknya? Kalau saya bilang clap, maka tepuk 1 kali. Kalau saya bilang boom, maka tepuk meja 1 kali. Kalau saya bilang pulpen, maka ambil dari remote siapa yang terlebih dahulu. Yes ya? Jadi melatih kecepatan kalian. Udah siap kan? Oke, mari simpan pulpennya. Udah, tangannya semuanya di sini dulu, jangan di atas meja. Oke, kalau saya bilang clap berarti 2 kali. Ya udah, 1, 2, 3 break. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Itu adalah menguji kecepatan kalian ya dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi responnya cepat. Oke, baiklah, sebagai penutup ya, karena video kalian sudah ditampilkan dengan baik ya, kemudian tugasnya sudah dilakukan dengan baik ya, berarti kalian sudah paham apa yang tadi ada. Untuk pertemuan selanjutnya maka akan ada materi baru.